Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu, ternyata ada seorang nabi yang memiliki kekuatan bak superhero. Bahkan bisa dibilang sebagai nabi yang paling kuat. Banyak orang saat ini mungkin lebih akrab dengan kisah Samson and Delilah. Padahal, jauh sebelum itu, sosok pahlawan perkasa ini sudah dikenal dalam sejarah Islam sebagai seorang nabi Allah yang penuh mukjizat. Dalam ajaran Islam, ia dikenal sebagai Nabi Syam'un al-Ghazi alaihi salam, seorang nabi yang namanya tercatat dalam berbagai kitab, seperti Muqasyafatul Qulub dan Qisashul Anbiya. Nabi Syam'un Ghazi alaihissalam dianugerahi mukjizat yang luar biasa. Ia mampu melunakkan besi dengan tangannya dan meruntuhkan istana dengan kekuatannya. Kisahnya merupakan bagian dari Israiliyat, sebuah cerita yang telah diwariskan turun-temurun di Jazirah Arab jauh sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Muqasyafatul Qulub, karya Imam Al-Ghazali, dikisahkan pada suatu malam di bulan Ramadan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tengah berkumpul bersama para sahabat. Di tengah keheningan yang penuh khidmat, tiba-tiba senyum mereka di wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat hal itu, salah seorang sahabat pun penasaran dan bertanya, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Dengan penuh kelembutan, Rasulullah menjawab, "Aku diperlihatkan pemandangan di hari kiamat, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Saat itu, setiap nabi dan rasul hadir bersama umatnya masing-masing, lalu mereka semua masuk ke dalam surga. Namun, di antara mereka, kulihat seorang nabi yang berbeda dari lainnya. Ia datang sendirian, tanpa satupun pengikut, dan membawa sebuah pedang. Dialah Sam'un, yang dalam bahasa Ibrani dikenal sebagai Samson atau Simson, merupakan seorang nabi yang dikaruniai kekuatan luar biasa. Dikenal sebagai Sam'un Ghazi alaihissalam dalam ajaran Islam, beliau memiliki keistimewaan yang tiada tanding. Mampu melunakkan besi, memutus rantai besar, hingga meruntuhkan istana dengan kekuatannya. Nabi Sam'un berasal dari Gaza, Palestina, dan diutus untuk berdakwah kepada Bani Israel yang saat itu berada di bawah kekuasaan Romawi. Senjatanya bukanlah pedang biasa, melainkan sebuah senjata unik yang menyerupai pedang, terbuat dari rahang unta, dan dikenal dengan nama Liha Jamal. Dengan senjata itu, ia berhasil menaklukkan ribuan kaum kafir yang menentang ajaran Allah. Bahkan, ketika ia merasa haus, pedang tersebut mampu mengeluarkan air. Jika ia lapar, pedang itu pun dapat menumbuhkan daging sebagai sumber makanan. Pada masa itu, paganisme merajalela di tengah-tengah Bani Israel. Hampir seluruh penduduknya telah berpaling dari ajaran tauhid, memilih untuk menyembah berhala dan menjadikan harta benda sebagai tujuan utama dalam hidup mereka. Di tengah kegelapan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Sam'un untuk membawa cahaya kebenaran dan menyerukan kalimat suci, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Namun, kebanyakan kaum Bani Israel telah begitu tenggelam dalam kesesatan. Hati mereka tertutup dan telinga mereka enggan mendengar kebenaran. Sehingga, meski Nabi Sam'un terus berdakwah dengan penuh ketakwaan dan keberanian, tak seorang pun yang mau mengikuti ajarannya. Namun, kesendirian tak membuatnya gentar. Dengan kekuatan luar biasa yang Allah berikan kepadanya, Nabi Sam'un terus menentang penguasa zalim pada masa itu, Raja Israel. Berkali-kali sang raja mengirim pasukan untuk menaklukkan Nabi Sam'un, namun tak satu pun dari mereka yang berhasil. Setiap pertempuran selalu dimenangkan oleh Nabi Sam'un. Pedangnya yang luar biasa, Liha Jamal, menjadi saksi bagaimana ia berjuang tanpa pernah terkalahkan. Ketakutan mulai menyelimuti hati kaum kafir. Mereka sadar bahwa tak ada kekuatan manusia yang mampu mengalahkan Nabi Sam'un di medan perang. Maka, Raja Israel pun menyusun rencana licik. Jika kekuatan tak bisa mengalahkannya, maka tipu daya harus digunakan. Sang raja mengumumkan sayembara. Siapapun yang berhasil menangkap dan membawa Nabi Sam'un ke istana akan diberi imbalan emas dan permata dalam jumlah yang tak terhitung. Namun, tak ada seorang pun yang berani menghadapi Nabi Sam'un secara langsung. Maka, raja pun menyusun rencana lain. Ia menargetkan seseorang yang paling dekat dengan Nabi Sam'un. Seseorang yang mungkin bisa mengkhianatinya, istrinya sendiri. Raja Israel pun memanggil istri Nabi Sam'un ke istana. Dengan suara penuh kelicikan, ia bertanya, "Wahai istri Sam'un, apakah engkau mencintai suamimu?" Sang istri, tanpa ragu, menjawab, "Tentu saja, Raja." Raja tersenyum licik sebelum melanjutkan,
Kau tahu bahwa suamimu telah menjadi ancaman bagi kita semua, bukan?" Sang istri mengangguk. "Ya, aku mengetahuinya." Saat itulah raja mengeluarkan tawarannya. "Jika kau mau menaklukkan suamimu dan membawanya ke istana, aku akan memberikanmu emas dan permata sebanyak yang kau inginkan." Mata sang istri berbinar mendengar imbalan yang begitu menggiurkan. Kekayaan yang ditawarkan membuat hatinya goyah, dan akhirnya ia mengambil keputusan yang kelak akan menjadi pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Dengan suara mantap, ia berkata, "Baik raja, aku siap melakukannya." Sang raja pun memberikan tali yang kuat kepadanya, alat yang akan digunakan untuk mengikat tubuh Nabi Sam'un, sebuah langkah awal menuju pengkhianatan yang keji. Malam itu, sang istri menunggu dengan penuh kesabaran. Ia menanti saat yang tepat untuk mengikat suaminya, Nabi Sam'un, yang sedang larut dalam ibadahnya. Namun waktu terus berlalu dan lantunan doa serta salat Nabi Sam'un berlangsung begitu lama. Kelopak mata sang istri semakin berat hingga akhirnya ia tak mampu menahan kantuk dan tertidur sebelum rencananya terlaksana. Hari berikutnya, sang istri mencoba lagi. Kali ini, ia menunggu hingga Nabi Sam'un tertidur lelap. Dengan hati-hati, ia mengambil tali yang diberikan Raja Israel dan mulai mengikat tubuh suaminya. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan pekerjaannya, Nabi Sam'un terbangun. Matanya menatap istrinya dengan penuh tanya. "Wahai istriku, apakah engkau yang mengikat tubuhku?" tanyanya. Sang istri tersenyum, berusaha menyembunyikan niatnya yang sesungguhnya. Dengan suara lembut, ia berkata, "Aku hanya ingin mengetahui seberapa besar kekuatanmu, suamiku." Tanpa sedikit pun kesulitan, Nabi Sam'un menarik tubuhnya, dan seketika tali itu terputus. Istrinya tertegun, namun tetap berpura-pura seolah tidak ada yang terjadi. Percobaan ketiga pun bernasib sama. Lagi dan lagi, setiap ikatan yang dibuat sang istri dengan berbagai cara selalu gagal. Nabi Sam'un dengan mudah melepaskan diri, membuat rencana pengkhianatan ini seolah mustahil untuk berhasil. Merasa putus asa, sang istri pun mengubah strateginya. Ia tidak lagi mengandalkan kekuatan fisik, melainkan kelembutan dan rayuan. Pada suatu malam, dengan penuh kasih, ia bersandar di sisi suaminya dan bertanya dengan suara lirih, "Wahai suamiku, adakah sesuatu yang bisa melemahkanmu?" Nabi Sam'un menatap istrinya dengan penuh cinta. Ia tak pernah meragukan kesetiaan wanita yang selama ini mendampinginya. Tanpa curiga sedikit pun, ia akhirnya mengungkapkan rahasianya sendiri. "Jika tubuhku diikat dengan rambutku sendiri, maka itulah yang akan membuatku lemah." Sang istri tersenyum dalam diam. Ia tahu bahwa rambut Nabi Sam'un sangat panjang, bahkan hampir menyentuh tanah. Kini, ia memiliki kunci untuk menaklukkan suaminya. Keesokan harinya, saat Nabi Sam'un tertidur lelap, sang istri melaksanakan rencananya. Dengan hati-hati, ia memotong rambut panjang suaminya dan menggunakannya untuk mengikat tubuhnya erat-erat. Kali ini, tak ada kekuatan luar biasa yang dapat membebaskan Nabi Sam'un. Ia benar-benar lumpuh. Kehilangan daya yang selama ini membuatnya tak terkalahkan. Tanpa menunggu lama, sang istri segera mengirim kabar kepada Raja Israel. Para prajurit segera datang dan membawa tubuh Nabi Sam'un yang kini tak berdaya ke istana. Di sana, hukuman mengerikan telah menunggunya. Raja Israel, yang selama ini menyimpan dendam, ingin membuatnya menderita. Siksaan demi siksaan pun dimulai. Kedua matanya dibutakan, pendengarannya direnggut, tangan dan kakinya dipotong. Darah mengalir membasahi lantai istana, namun Nabi Sam'un tetap bertahan. Di tengah penderitaan yang luar biasa, Nabi Sam'un merasakan penyesalan yang mendalam. Ia menyadari bahwa kelemahannya bukanlah karena hilangnya kekuatan, tetapi karena kepercayaannya yang disalahgunakan oleh orang yang paling ia cintai. Dalam hatinya, ia hanya bisa berdoa kepada Allah, memohon ampun atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tidak membiarkan hambanya tenggelam dalam kehancuran. Maka diperintahkanlah malaikat Jibril untuk turun ke bumi dan menemui Nabi Sam'un yang tengah dirantai di dalam istana yang megah. "Wahai Nabi Allah, apa yang engkau inginkan?" tanya Jibril dengan suara yang penuh kelembutan. Dengan hati yang penuh kerendahan, Nabi Sam'un menjawab, "Aku memohon ampun atas kesalahanku yang telah mengungkapkan rahasiaku kepada orang lain, termasuk istriku. Dan aku memohon agar Allah mengembalikan kekuatanku, agar aku dapat mengguncangkan tiang-tiang istana ini." Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar permohonan hambanya yang penuh penyesalan. Dalam sekejap,
kekuatan luar biasa yang pernah dimiliki Nabi Sam'un dikembalikan kepadanya. Seketika, ia merasakan energi mengalir kembali ke dalam tubuhnya. Ia meraba-raba mencari tiang utama istana. Lalu dengan segenap kekuatannya, ia mendorong dan mengguncang tiang tersebut hingga seluruh bangunan istana mulai bergetar. Retakan mulai muncul, diikuti dengan suara gemuruh yang mengerikan. Dalam hitungan detik, istana megah yang menjadi simbol keangkuhan Raja Israel runtuh berkeping-keping. Batu-batu besar berjatuhan, menimpa semua yang ada di dalamnya, para pengawal, para pejabat, hingga Raja Israel yang zalim. Bahkan, sang istri yang telah mengkhianatinya pun tak dapat menghindari takdirnya. Satu persatu, mereka tertimbun di bawah reruntuhan. Hanya satu orang yang selamat dari kehancuran itu, yaitu Nabi Sam'un. Sebagai bentuk kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan tubuh Nabi Sam'un ke bentuk semula. Kedua tangan, kaki, mata, dan telinganya yang telah dipotong kini kembali seperti sedia kala. Namun, peristiwa itu mengubah hatinya selamanya. Ia bersumpah untuk tidak lagi membiarkan dunia mengalihkan perhatiannya dari ibadah. Nabi Sam'un lalu berikrar di hadapan Allah, "Aku akan beribadah kepadamu tanpa henti selama 1000 bulan. Siang hariku akan kuisi dengan puasa dan jihad, sedangkan malam hariku akan kuhabiskan dalam salat dan doa." Janji itu bukan sekadar kata-kata. Selama 1000 bulan, Nabi Sam'un menjalankan ibadahnya tanpa putus. Siang harinya ia berpuasa, malam harinya ia berdiri dalam salat, mengingat Allah dalam setiap hembusan napasnya. Ketika kisah luar biasa ini diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, mereka tak kuasa menahan air mata. Mereka terharu membayangkan betapa besar pengorbanan dan ketakwaan Nabi Sam'un. Salah seorang sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, sungguh besar ganjaran yang diterima oleh Nabi Sam'un al-Ghazi alaihissalam. Beliau memberantas kebatilan selama 1000 bulan, berpuasa di siang hari, dan menghidupkan malam dengan ibadah. Sedangkan kami, yang lemah ini, merasa tak sanggup melakukan ibadah seperti itu." Mendengar perkataan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam sejenak. Saat itulah, wahyu Allah turun membawa kabar gembira bagi umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Qadr ayat 1-5 yang mengungkapkan bahwa di antara malam-malam di bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada Lailatul Qadar." Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh, Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Quran Surah Al-Qadr ayat 1-5. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Carilah malam Lailatul Qadar. Jika kalian mendapatkannya, maka pahala yang kalian terima akan jauh lebih besar daripada ibadah 1000 bulan, seperti yang dilakukan oleh Nabi Sam'un al-Ghazi alaihi salam." Lailatul Qadar adalah malam penuh keagungan, di mana cahaya surga menerangi bumi dan kasih sayang Allah melimpah ruah. Pada malam itu, segala dosa dihapuskan, air mata penyesalan dihapus, dan doa-doa diangkat ke langit dengan penuh rahmat. Namun, tidak seorang pun yang mengetahui secara pasti kapan malam istimewa ini datang. Oleh karena itu, banyak ulama menganjurkan agar kita memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Itulah waktu di mana rahmat Allah begitu dekat dan Lailatul Qadar mungkin hadir di antara malam-malam tersebut. Wallahu alam bisyawab. Terima kasih sudah menyimak video kami. Jangan lupa bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Kami akan terus berbagi cerita-cerita inspiratif dan penuh hikmah untuk menemani hari-hari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.